Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 3 SDN Benda 1. Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia. Pada pertemuan kali ini, kita sudah masuk pada tema 8 subtema 1 pembelajaran 1. Di sini kita akan belajar mengenai pramuka. Ayo, siapa di sini yang suka pramuka? Tentunya pramuka adalah salah satu kegiatan yang paling kita sukai. Selanjutnya kita juga akan belajar mengenai sudut. Baiklah anak-anak, sebelum kita belajar, mari kita berdoa bersama agar pelajaran kali ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa mulai. Subtema 1, aku anggota pramuka, pembelajaran yang pertama. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Adik-adik, Prajamuda Karana itu disingkat menjadi pramuka. Pramuka itu memiliki arti jiwa muda yang suka berkarya. Nah, lambang gerakan pramuka itu berupa tunas kelapa nih adik-adik. Anggota pramuka dikelompokkan berdasarkan usia. Kelompok pramuka berusia 7-10 tahun dinamakan pramuka siaga. Jadi kalau adik-adik usianya 7-10 tahun, kalian berarti masuk dalam golongan pramuka siaga. Nah, pramuka mengajarkan anggota untuk selalu bergembira adik-adik. Semua kegiatan disampaikan dengan senang dan gembira. Ada banyak lagu yang dinyanyikan, ada banyak permainan yang dikenalkan. Pramuka menjadi kegiatan yang sangat menyenangkan. Adik-adik, kalian pasti pernah ya mengikuti pelatihan pramuka. Apalagi kalian sudah memasuki kelas 3, itu berarti kalian sudah termasuk dalam pramuka siaga. Mengenal pramuka membuat anggota lebih mencintai negara Indonesia. Nah, pramuka juga mengajarkan anggota menjadi anak yang mandiri. Pramuka mengajak anggota menjadi anak yang selalu riang gembira. Ayo adik-adik kita mengenal pramuka dan kegiatannya. Adik-adik, Udin sudah menjadi anggota pramuka. Udin menjadi anggota siaga. Udin dan teman-teman senang menjadi anggota siaga. Pramuka itu memiliki tepuk tangan yang khas adik-adik. Tepuk tersebut disebut dengan tepuk pramuka. Nah, bagaimana ya tepuk pramuka? Jadi tepuk pramuka itu seperti ini adik-adik. Pramuka, pramuka, Prajamuda Karana. Seperti itu adik-adik. Kita coba sekali lagi ya tepuk pramuka. Pramuka, pramuka, Prajamuda Karana. Nah, kalau di sini dilambangkan dengan kata prok prok prok. Jadi prok prok prok, prok prok prok, prok 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 prok. Seperti itu. Coba ya adik-adik praktekkan tepuk pramuka tersebut. Adik-adik, sekarang perhatikan lagu pantun pramuka berikut ini. Ikuti nyanyian dengan tepuk tangan nih. Nah, bagilah siswa menjadi 2 kelompok. Satu kelompok bertugas untuk menyanyi dan kelompok lainnya itu bertugas untuk tepuk tangan. Bertepuk tanganlah sesuai tanda. Ulangi kegiatan dengan bertukar peran. Nah, ini adalah lagu pantun pramuka ciptaan Pak Ate Mahmud. Lagunya seperti ini nih adik-adik. 1, 2, 3, dan 4. Pramuka itu hemat cermat. Ambil korek, pasanglah lilin. Pramuka selalu disiplin. Kira-kira lagunya seperti itu. Coba adik-adik nyanyikan sambil kalian bertepuk tangan. Adik-adik, bagaimana nih perasaanmu setelah bernyanyi dan bertepuk tangan menyanyikan lagu pantun pramuka tadi? Nah, mengiringi lagu dengan bertepuk tangan itu sangat menyenangkan, bukan? Adik-adik, kegiatan bertepuk tangan dapat diganti dengan bertepuk meja. Selain itu, dapat pula kamu melakukannya menggunakan alat musik yang dipukul. Misalnya dengan drum juga bisa, dengan kendang juga bisa.
Adik-adik, manakah iringan yang paling kamu sukai? Nah, perhatikan kembali nih lagu pantun pramuka tadi. Apakah adik-adik menemukan irama yang sama? Jika iya, pada baris mana nih yang sama? Nah, pada baris 1 dan 2 itu iramanya sama. Tadi kan 1, 2, 3, dan 4. Pramuka itu hemat cermat. Seperti itu kan adik-adik ya. Nah itu baris 1 dan 2 itu iramanya sama. Lalu apakah adik-adik menemukan irama yang berbeda? Baris manakah yang memiliki irama yang berbeda? Nah irama yang berbeda itu terdapat dari baris 3 dan 4. Adik-adik, menurut lagu tersebut, anggota pramuka itu harus hemat dan cermat. Anggota pramuka juga harus selalu disiplin. Disiplin dalam berbagai hal, termasuk saat latihan ya. Kalian harus disiplin dan selalu datang latihan. Anggota pramuka itu dilatih untuk mencintai negara Indonesia. Anggota dikenalkan dengan bendera dan lambang negara Indonesia. Anggota pramuka juga dilatih nih untuk lebih mengenal pramuka. Anggota pramuka juga dikenalkan dengan lambang gerakan pramuka. Adik-adik, menurut lagu tersebut, anggota pramuka itu harus hemat, cermat, dan disiplin. Nah, sekarang kita akan belajar tentang identitas dari lambang-lambang yang disebutkan tadi. Misalnya bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu adalah bahasa persatuan bangsa Indonesia. Lalu ada lagu Indonesia Raya. Nah, lagu Indonesia Raya ini adalah lagu kebangsaan kita. Sedangkan merah putih itu adalah bendera Indonesia. Garuda Pancasila merupakan lambang negara Republik Indonesia. Lalu tunas kelapa itu merupakan lambang gerakan pramuka. Adik-adik, tahukah kamu nama bendera negara kita? Ya, nama bendera negara kita adalah Sang Saka ya, atau Sang Merah Putih. Kita memberikan hormat saat bendera dikibarkan sebagai tanda penghormatan. Merah itu artinya berani dan putih itu suci adik-adik. Jadi bendera kita itu adalah bendera merah putih. Dapatkah kamu menirukan gerakan menghormat bendera adik-adik? Di sini ya ada gambar Udin sedang hormat pada bendera. Nah, coba adik-adik tirukan. Tentukan terlebih dahulu teman yang bertugas memberi aba-aba. Nah, perhatikan posisi tangan Udin saat menghormat bendera. Coba jiplaklah tepi lurus tangan Udin. Lalu tangan Udin kita geser. Maka kita akan peroleh hasil jiplakan yang disebut dengan sudut. Tahukah kamu apa arti sudut? Nah, di sini coba adik-adik kalian hormat seperti ini. Nah, adik-adik ketika kalian hormat gerak. Nah, siku kita dan tangan kita, lengan tangan kita ini akan membentuk yang namanya sudut. Kalau digambar menjadi garis lurus itu bentuknya seperti ini. Jadi sudut itu adalah pertemuan dari dua garis. Adik-adik, ada berapa garis yang membentuk sudut? Nah, yang membentuk sudut itu ada dua garis. Di sini adik-adik perhatikan nih, ada sudut A atau ABC atau sudut BAC ya, atau CAB juga bisa disebut dengan sudut. Nah, di sini inilah yang disebut dengan daerah sudut. Lalu ini juga yang disebut dengan ukuran sudut, dan di sini ujung pertemuan antara dua garis ini disebut dengan titik sudut. Jadi gambar ini disebut dengan sudut adik-adik. Garis AB dan AC itu disebut kaki-kaki sudut. Sedangkan titik A ini disebut dengan titik sudut. Nah, adik-adik amati gambar 1, 2, 3, dan 4. Manakah gambar yang merupakan sudut adik-adik? Ya, gambar yang merupakan sudut itu adalah gambar nomor 1. Kalau gambar 2 ini tidak sudut karena garisnya tidak saling berpotongan atau saling bertemu seperti gambar nomor 1. Nomor 4 juga tidak sudut. Lalu adik-adik,
Disebut apa gambar yang ketiga? Nah, gambar yang ketiga yang diarsir ini disebut dengan daerah sudut. Sudut adalah bangun datar. Sudut itu dibentuk oleh dua garis adik-adik. Posisi kedua garisnya itu saling berpotongan seperti ini. Jadi adik-adik sudah mengenal ya apa itu sudut. Simpulan dari kegiatan itu, sudut adalah daerah yang dibentuk oleh dua garis yang saling berpotongan. Jadi adik-adik sudah mengenal ya apa yang dimaksud dengan sudut. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 8, subtema 1 pembelajaran yang pertama. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya.